hati-hati nih menggiringnya. Kalau salah-salah bisa-bisa kita disosor, itu sakit sekali. Ada yang unik nih di sini. Jadi setiap anak yang baru dihitan akan dihadiahi sepasang hewan ternak. Makanya salah satu dari soang yang sudah berkembang biak ini dijadikan sebagai hidangan syukuran. Cara untuk memanggannya juga nggak biasa nih. Kalau biasanya menggunakan tangan atau menggunakan listrik, di sini menggunakan kincir dengan tenaga air. Karena emang arusnya deras. Wah, pisang apa nih Kang? Pisang galek. Cau galek atau pisang tanduk. Diangkat dulu nih motornya. Angkat. Ya, nah ini karena emang jalurnya ekstrim, nggak jarang terjadi kecelakaan seperti ini. Arak-arakan menjangan ini merupakan tradisi yang artinya adalah rasa syukur akan banyaknya hasil panen. 1, 2, 3. Nah, ini nih yang kita cari-cari. Enak ya? Iya. Selain bertani dan berkebun, masyarakat Desa Sindang Ratu juga beternak, salah satunya unggas. Pada waktu tertentu, angsa atau soang dilepaskan begitu saja, lalu digiring kembali ke kandang umbaran. Nah ini kita juga harus hati-hati nih menggiringnya, karena si soang ini terkenal sebagai hewan yang agresif. Kalau salah-salah bisa-bisa kita disosor, dan kalau udah disosor itu sakit sekali. Angsa merupakan jenis unggas yang bisa diumbarkan dengan memanfaatkan lahan kosong. Biasanya kandang angsa memerlukan ukuran yang cukup luas karena memang angsa lebih suka diumbarkan dibandingkan dengan dikandangkan. Bukan cuma manusia aja, tapi ternyata soang-soang ini kalau sampai ada yang sakit juga dibikinin jamu. Nah kebetulan banget nih, ada yang lagi kurang sehat, makanya kita bikinin jamunya. Ini terbuat dari daun pepaya yang dicampur dengan sedikit air. Tinggal ditumbuk aja ya Pak. Ya. Yo, mana yang sakit dibawa ke sini soangnya. Mana nih? Nih Pak, yang sakitnya Pak. Dipegang. Nah begini nih caranya pengobatan tradisional. Nah, ini langsung diminumin aja ya Pak. Nah air peresan daun pepaya ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit bagi angsa. Cepat sembuh ya. Kenapa Pak? Lepas Bu. Lepas? Wah ternyata katanya ada yang lepas. Saya mau ikut kejar. Pak, punten ya Pak. Ya. Banyak susah, ternyata satu juga tetap susah. Tapi katanya nih soang di sini dagingnya lebih enak dari soang biasanya.
Ini emang mau dipotong. Yang mau dipotong? Iya. Pas banget, saya bisa cobain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, ayo, Jang! Ada yang unik nih di sini. Jadi setiap anak yang baru dihitan akan dihadiahi sepasang hewan ternak, baik itu mamalia maupun unggas. Nah, Evan 2 tahun yang lalu Evan dihadiahi soang, dan karena dirawat dengan baik, soangnya pun berkembang biak. Dan Evan ini baru aja naik kelas. Makanya salah satu dari soang yang sudah berkembang biak ini dijadikan sebagai hidangan syukuran. Cara untuk memanggangnya juga nggak biasa nih. Kalau biasanya menggunakan tangan atau menggunakan listrik, di sini menggunakan kincir dengan tenaga air karena emang alusnya deras. Daging angsa merupakan salah satu sumber protein tinggi dan rendah lemak. Selain itu, dagingnya mengandung zat besi dan beberapa jenis vitamin B. Jadi tak heran jika angsa menjadi salah satu makanan yang paling digemari di sini. Pak, kayaknya udah bisa dioles bumbu nih, Pak. Ya, betul. Ibu minta olesan bumbunya, Bu. Nah, ini begitu udah setengah matang, bisa langsung kita oleskan bumbu supaya makin mantap. Bumbu yang digunakan ini adalah bumbu-bumbu sederhana, pasti ada deh di dapur. Soangnya sudah mantap, ditambah bumbu semakin mantap surantap. Tidak butuh waktu lama, panggang angsa siap untuk dihidangkan. Udah matang ini? Udah matang ternyata, pantas aja nih, aromanya sedap banget. Langsung aja kita makan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah angsa ini matang, akan dijadikan sebagai hidangan syukuran dan pastinya disantap bersama-sama. Nah, setelah berdoa, karena ini adalah syukurannya Evan, Evan lah yang mendapatkan potongan pertama. Dah, silahkan Evan ambil. Ini emang angsa-angsa di sini rasanya lebih enak dari angsa biasanya. Dagingnya ini gurih dan juga teksturnya lembut. Walaupun acaranya sederhana, namun suasana keakraban kekeluargaannya begitu terasa. Menjadi penambah semangat perjalanan petualang saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi pasti ada persiapannya, dan sekarang saya bersama warga sedang mau mempersiapkan semuanya yang harus ada saat tradisi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gotong royong menjadi hal yang paling penting dalam tradisi Manjangan. Semua masyarakat ikut andil dalam persiapan perhelatan tahunan ini. Salah satunya gotong royong dalam memanen buah pisang. Wah, ini belum hasil buminya sudah banyak. Ayo kita cari lagi, Kang. Yo. Wah, pisang apa nih, Kang? Pisang galek. Cau galek atau pisang tanduk. Nah, kenapa yang dipilih pisang? Karena salah satu hasil bumi yang paling besar di sini adalah pisang. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Sindang Ratu yaitu bertani dan berkebun. Salah satu hasil kebun yang melimpah yaitu buah pisang. Pak, sini saya bantuin. Oke, siap nih, pegangin. Ini mah gimana?
Mau ditebas ini ya, Mbak. Oh iya. Nah, kita bersihin dulu. Nih, Mbak, pegang ini. Ya, nah ini nih Baru kita uniknya ambil pohon buahnya. pisang. Iya. Kalau pohon lain setelah dipanen bisa tumbuh lagi, kalau pohon pisang sekali dipanen pohonnya akan mati. Iya, Tapi mati. dia akan tumbuh pohon baru ya Pak. Masyarakat banyak menanam pohon pisang karena selain bernilai ekonomis, keadaan tanahnya pun sangat mendukung. Pisang Sindang Ratu dikenal dengan rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Nah, pisang-pisang yang banyak dan bermacam ini akan langsung kita bawa ke kampung nih untuk kita persiapkan acara tradisi. Tapi jalurnya cukup ekstrim ya Kang? Ekstrim. Jadi kita menggunakan kendaraan khusus nih. Ikuti jejak saya, Jejak Patwa. Ayo Kang! Rame-rame. Grandong memang sering digunakan untuk membawa hasil panen dan cocok digunakan di pedesaan yang memiliki kontur perbukitan. Ini kan emang medannya ekstrim. Jadi jadi beberapa jalur yang saya tahu sih. Kita satu dorong. Yo! Wah! Diangkat dulu nih motornya. Oh! Angkat! Ya! Nah ini karena emang jalurnya ekstrim, nggak jarang terjadi kecelakaan seperti ini. Nah inilah pentingnya dilakukan bersama-sama atau gotong royong. Pak, ini pisangnya, Pak. Nah, bukan cuma pisang. Jadi menjangan ini berisi berbagai macam hasil bumi, mulai dari tanaman sampai ayam pun ada. Udah ready, Teh? Udah ya? Kita mau langsung jalan, ikut jejak saya, Jejak Petualang. Ayo angkat! Arak-arakan menjangan merupakan tradisi masyarakat desa Sindang Ratu, Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten yang biasa dilaksanakan setelah panen hasil bumi. Tradisi ini paling ditunggu masyarakat karena dipercaya jika mengikuti prosesi ini akan mendapatkan keberkahan. Arak-arakan menjangan ini merupakan tradisi yang artinya adalah rasa syukur akan banyaknya hasil panen. Jadi biasanya dilakukan pada saat musim panen ya Teh. Iya. Apalagi kalau panen lagi banyak, pasti akan dilakukan tradisi seperti ini. Manjangan yang berarti memanjang, yaitu bambu yang diarak dengan panjang mencapai 5 meter bahkan lebih. Bambu menjadi tempat menggantung hasil bumi serahan dari masyarakat yang nantinya akan dibagikan kembali dengan cara diperebutkan. Wah, ini menjangan juga isinya sangat bermacam-macam. Mulai dari padi, ini ada buah nangka, ini apa Kang? Kacang-kacangan atau ini sebenarnya mirip kerupuk. Dan mulai sampai buah juga ada, sayur ada, bahkan hewan ternak pun ada. Lengkap pokoknya. Bentuk menjangan di sini pun unik, yaitu rusa. Nah, rusa ini dipilih karena rusa dianggap hewan yang kuat dan ada banyak rusa ternyata di hutan sini. Nah, menjangan ini dibuat berpasangan. Kalau yang itu jantan melambangkan kekuatan dan kegagahan, yang ini adalah betina melambangkan kelembutan dan keindahan. Barisan arak-arakan ini tak hanya membawa manjangan saja, ada juga ragam kesenian Banten yang ikut memeriahkan. Ini lagu pengiringnya pun menggunakan alat musik tradisional di sini atau namanya dok-dok lojor. Dan di belakang pun juga masih ada lagi kesenian khas Banten, yaitu silat. Hasil bumi yang diserahkan oleh
oleh masyarakat untuk manjangan, besar dan jenisnya tidak ditentukan, disesuaikan dengan kemampuan. Akhirnya walaupun perjalanan jauh, tidak terasa karena dilakukan dengan senang hati. Nah ini kita sudah sampai melanjutkan acara dengan doa bersama. Silahkan Pak. Gunungan Tumpeng menjadi simbol kehidupan, mengingatkan manusia untuk menjaga bumi sebagai tempat melangsungkan kehidupan. Sedangkan potongan ayam menjadi simbol harapan agar bisa hidup rukun, tentram dan damai. Berbagai kesenian khas Banten ditampilkan sebelum acara akhir, yaitu rebutan. Meskipun perjalanan arak-arakan cukup jauh dan sangat melelahkan, namun antusias warganya sangat tinggi. Lentung ini adalah alat untuk menumbuk padi dan dipercaya semakin nyaring bunyinya akan semakin menambah berkah di sini. Acara puncak yaitu rebutan menjangan dan saya mendapatkan kebanggaan nih untuk memimpinnya. Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Sebagian masyarakat percaya semua bagian yang terdapat pada manjangan akan membawa berkah tersendiri, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat berebut untuk mendapatkan beberapa bagiannya. Siapa cepat dia dapat? Saya duluan ambil ayam. Nah, semua udah dapat kebagiannya masing-masing nih. Berbagai macam hasil bumi, ada buah, ada sayur. Saya dapat ayam dong. Nah, inilah keseruan dari Desa Sindang Ratu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Sindang Ratu memang tidak ada habisnya untuk saya jejaki. Petualangan saya berlanjut mengikuti aktivitas lain yang ada di sini. Sekarang saya masih berada di Lebak, Banten, yaitu di hutan Karuhun, Gunung Batu. Nah, saya dan teman-teman mau mencari salah satu sumber protein. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keberadaan sumber protein yang kami cari berada di hutan pinggiran desa. Karena pencariannya dilakukan bersama-sama, jarak yang cukup jauh pun jadi tak terasa. Ini Bu ya? Oh ini? Iya ini, Jang, sini Jang, itu ambilin Jang. Nah ini dia nih yang kita cari-cari, pohon kawung. Dan biasanya binatang yang kita cari ada banyak di dalamnya. Apalagi yang udah busuk seperti ini nih. Nah ini sebelum kita pindahkan, batang kawungnya harus kita bersihkan dulu. Karena ini banyak duri dan juga banyak semutnya. Ini mindahin pohon dari situ ke sini aja ternyata beratnya luar biasa. Tapi karena dilakukan bersama-sama, jadi nggak begitu kerasa. Nah ini sebelum kita ambil harus kita kupas dulu kulit luarnya dan juga dalamnya. Nah tapi ini tidak mudah karena keras. Nah ini nih yang kita cari-cari, ulam kawung. Ulam kawung ini tinggi akan protein dan bisa langsung dimakan. Ini tuh rasanya seperti susu, cenderung hambar tapi ada manisnya sedikit. Bagi masyarakat umum, kuliner ini bisa dikategorikan sebagai makanan ekstrim.
Ulam kawung sendiri sebenarnya berasal dari larva kumbang yang telah menetas. Memiliki ciri berwarna putih, gemuk, dan berukuran besar. Selain pada pohon aren, ulat tersebut juga dapat ditemukan pada pohon kelapa. Ulat sagu ini emang bisa ditemukan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dan namanya beda-beda nih. Kalau di daerah barat disebutnya ulat kidu. Kalau di timur disebut uwoh. Nah, di sini namanya ulam kawung. Enak ya? Iya. Nah, di sini emang biasanya dijadikan kudapan. Kita susulin ibu-ibu yuk. 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 Kita udah dapat banyak, mau langsung kita olah. Siapa tahu habis diolah lebih enak lagi ya, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bicara soal kuliner khas, Desa Sindang Ratu tak perlu diragukan lagi. Banyak ragam olahan khas Banten yang menggugah selera. Salah satunya olahan ulam kawung. Olahan yang mau kita buat ini namanya adalah masak putih. Bumbunya mungkin sederhana, tapi caranya nih yang tidak biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini begitu bumbunya sudah halus, bisa langsung kita campurkan dengan ulam kawungnya. Yep. Nah, yang uniknya, sebelum dimasak, ulam kawung ini akan dibungkus menggunakan daun melinjo satu persatu. Ayo, Bu. Kandungan vitamin C, zat besi hingga protein pada daun melinjo dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan tubuh serta mencegah berbagai macam penyakit. Kandungan sejawanya dinilai efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ini begitu digoreng, langsung meletup-meletup, terus juga ulatnya langsung membesar. Nah, ini makanya harus hati-hati ya, Bu, jangan dekat-dekat minyak, bisa-bisa kena letupan minyaknya. Tak perlu waktu lama dalam menggorengnya, sebentar saja agar kandungan protein dalam ulam tidak hilang. Ini, Bu, saya bantu. Wah, ini nggak butuh waktu lama, sudah matang dan aromanya, wah, menggoda sekali loh ini. Langsung kita coba yuk, Bu. Yuk, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Bu. Ternyata rasanya berubah nih. Yang tadinya sedikit manis, begitu digoreng, ulamnya menjadi asin gurih seperti udang dan daun melinjonya asin juga nih, Bu. Iya. Jadi kayak rumput laut. Iya. Enak. Bukan cuma enak, tapi ulam kawung ini tinggi akan protein. Tapi tetap dalam memanfaatkannya nggak boleh berlebihan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Desa Domas ada tanaman liar yang ternyata bisa dimanfaatkan, dan nyarinya harus di tempat seperti ini nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Satu aktivitas lagi yang berperan menjadi mata pencaharian sebagian warga Desa Domas Serang. Ditekuni sejak beberapa tahun silam dan diproduksi menjadi cemilan. Nah, ini nih yang kita cari, yaitu umbi rumput teki. Tike ya, Bu? Tike. Kalau di sini sebutnya tike. Nah, ini dia nih. Jadi dia ada di bagian dalam, cuman karena ini airnya lagi banyak, lagi tinggi, kita tuh harus merogoh sampai ke dalam lumpurnya. Tapi kalau kering dia masih bisa kelihatan. Warga di sini cukup lihai dalam melihat kesempatan. Umbi rumput ini diolah menjadi makanan ringan yang bentuknya seperti emping biji melinjo. Pada saat musim basah atau musim hujan, tanaman ini tumbuh subur di rawa-rawa. Saat kemarau, tanaman mengering pada bagian daun dan menyisakan umbi yang berada di kedalaman 15-20 cm di bawah tanah. Jadi si umbi tike ini kalau dilihat-lihat
Mirip biji apa ya? Mirip bawang sebenarnya dia, mirip bawang tapi dia lebih kecil dan warnanya kecoklatan. Umbi inilah yang dicari warga untuk diolah menjadi camilan gurih nan renyah yang memiliki nilai jual tinggi. Teh, dapat lagi nih Teh. Kalau nyarinya susah tuh seneng ya. Iya, bener banget kalau nyarinya susah kayak dapat langsung Dapet yes. Dan karena emang dia tuh lokasinya ngacak gitu ya Teh. Iya. Dia tuh bener-bener di dalam lumpur, nggak menempel sama si rumput tikenya. Jadi bener-bener harus mengira-ngira. Umbi tike ini biasa dimanfaatkan sebagai makanan loh. Saya penasaran banget nih gimana cara bikinnya, apalagi sama rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Umbi tike ini akan kita masak menjadi emping tike. Tapi prosesnya cukup panjang nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Umbi rumput yang telah diambil dari tanah dibersihkan dari semua kotoran, termasuk sisa-sisa akar rumput. Pertama-tama umbi ini harus kita potong bagian rumputnya, yaitu ada di atas dan di bawah, supaya nanti saat digoreng, dia tidak gosong dan tidak mengeluarkan rasa pahit. Setelah bersih, umbi ini disangrai hingga layu dan agak kering. Tutup, berapa lama Teh? Nunggu ini matang. Matang, oh. Sekitar 2 menit lah. 2 menit aja? Oh, oke. Jadi kita ini mensangrainya juga nggak bisa langsung banyak, harus sedikit demi sedikit supaya matangnya merata. Proses selanjutnya, umbi itu ditumbuk atau dipipihkan hingga tipis lebar mirip emping. Proses ini masih menggunakan alat sederhana. Jadi kalau udah matang, akan lebih mudah untuk diratakan. Lebih pipih gitu ya, Iya. dan warnanya akan lebih kekuningan. Ini rasanya tuh mirip sekali dengan popcorn yang nggak dikasih bumbu. Mirip jagung ini sebenarnya Teh. Iya. Enak-enak. Umbi yang sudah pipih dijemur selama sehari untuk mengurangi kandungan airnya. Nah, ini umbi teki yang udah rata seperti ini yang sudah pipih harus kita jemur dulu selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini ada nih yang udah dijemur sebelumnya sama Teteh. Jadi ini bener-bener mirip banget sama melinjo sebenarnya kalau dari teksturnya. Selanjutnya, emping pun siap digoreng dan disantap. Proses pembuatan makanan ini tidak menggunakan bahan campuran. Ini menggorengnya harus menggunakan minyak yang panas dan tidak butuh waktu yang lama. Jadi benar-benar dimasukin sambil ditekan-tekan lalu dibalik. Nah, nih udah banyak emping tikenya. Mau langsung saya coba. Ayo Pak. Ayo Teh. Yuk. Rumput teki mengandung banyak senyawa kimia seperti minyak aromatik, mineral, vitamin, kalsium, dan lain sebagainya. Dari semua kandungan tersebut memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Terus setelah digoreng, rasanya malah lebih mirip sama keripik kentang. Jadi lucu ya Teh? Kalau tadi sebelum dipipihkan mirip jagung, yang ini rasanya mirip keripik kentang. Enak ya Teh? Iya, gurih gimana gurih. Wah, Bapak, Ibu, sama Teteh ini kreatif sekali ya. Dari tanaman liar nggak disangka-sangka bisa menjadi cemilan yang begitu lezat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.